Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya kita semua adalah pasukan-pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman ini, menyelesaikan semua rencana Tuhan dan juga masuk di dalam destiny Tuhan. Kemarin saya waktu khotbah di GBI Sewan, HP saya nggak cukup muat untuk menampung video, jadi saya lanjutkan khotbah yang kemarin. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan di balik semua firman, ada pewahyuan-pewahyuan baru yang Tuhan berikan. Karena firman Tuhan itu hidup dan roti hidup dan membuat kita semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian yang menyentuh hati. Ku tetap setia. Oh, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas semua dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yaralabaya sandere, yaralaba korobo shikididididididi. Biar kami tetap mencintaimu, mengasihimu lebih dalam lagi Tuhan. Uryabaya syakarabapa kayalabaya senebeki kata korobo sikididididi. Kau Allah yang setia, Kau Tuhan, begitu banyak kasih dan pengorbananmu. Kau telah menyerahkan nyawamu bagi kami, untuk tebusan bagi segenap dosa pelanggaran kami Tuhan. Oh, riala papa ya shikididididi. Kikata korobo sikidididi karabota karabo sekena bakarala maya. Turunlah pengurapan yang baru Tuhan bagi kami semua saat ini. Biar kami lebih lagi mempersembahkan hidup kami, roh jiwa tubuh kami Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Syakarabah rabakata kuria hasikididididididididi. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Biarlah cinta akan Tuhan semakin membara dalam hati kami, semakin menyala-nyala. Pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, bawa kami bukan hanya semata kaki, selutut, sepinggang, bahkan tenggelamkan kami Tuhan dengan cinta akan Engkau. Karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami, mencintai kami lebih daripada hidupmu sendiri Tuhan. Terima kasih Kau telah berikan kasih yang besar, kasih agape yang selalu melekat kepada kami Bapa, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Biarlah terus kami Tuhan, boleh roh kami menyala-nyala dan roh kami kuat di dalam Engkau. Dan setiap firman yang disampaikan hari ini Bapa, boleh terbuka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur di mana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita terhubung dengan Tuhan setiap hari. Bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Jangan kita malas-malas, kita harus tekun dan setia. Seperti pujian tadi, indah banget ya. Aku kan tetap cinta. Walau badai topan datang, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan kita juga tetap setia. Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui firman Tuhan. Kemarin lanjut dari khotbah hari Minggu di mana judulnya mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Kita telah baca di dalam Kisah Para Rasul 9 di mana Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pada waktu dia pergi ke kota Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen, untuk menyeret orang-orang Kristen dari rumah ke rumah, untuk dimasukkan dalam penjara, bahkan dirajam oleh batu, saudara, seperti Stefanus. Karena peristiwa ini sebelum peristiwa Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus waktu ke Damsyik, itu belum lama setelah Stefanus dibunuh. Ya, pada waktu Stefanus dibunuh, dirajam sampai mati, dan baju Stefanus ini ditaruh di kaki anak muda ini, yaitu bernama Paulus atau Saulus dulunya, saudara. Ya, dia begitu jahat, ya, begitu kejam, keji untuk mencari, memburu orang-orang Kristen. Tapi disitulah dia mengalami Tuhan yang merupakan titik balik dalam seluruh kehidupannya, di mana dia berjumpa dengan Tuhan waktu perjalanan ke Damsyik, dan Tuhan berbicara langsung datang kepada Saulus berupa cahaya yang dari langit, ya, yang menyinari matanya Saulus sehingga dia buta selama 3 hari 3 malam. Disitulah Tuhan berbicara secara langsung, secara audible. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus bilang, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang telah kau aniaya. Ya, jadi Yesus bisa datang kepada setiap anak-anak Tuhan, anak-anak manusia untuk memberitakan, untuk berkata-kata, untuk berfirman. Ya, saya teringat kembali waktu 35 tahun yang lalu saya berusia 20 tahun. Waktu itu saya berdoa, saya menangis berdoa, Tuhan jangan tinggalkan saya, Tuhan jangan tinggalkan saya. Saya khawatir, saya takut akan masa depan. Karena waktu itu saya baru pindah dari satu kota kecil ke kota Jakarta, dan saya merasakan satu ketakutan, ya, kalau Tuhan tidak berserta aku gimana. Saya nangis. Disitulah Tuhan Yesus datang, ya, seperti
Saulus ini didatangi Tuhan Yesus. Nah, saat itu juga saya didatangi Tuhan Yesus ya, secara audible, ada suara. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu suaranya begitu jelas di telinga jasmani saya. Sampai saya menengok, suara siapa ini, dalam hati saya begitu ya. Tetapi di firman Tuhan ada perkataan firman seperti ini, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, di dalam Matius 19 ya saudaraku. Jadi saya juga berpikir, dulu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah saat ini dan seterusnya saya akan mendengar lagi suara Tuhan, akan mengalami lagi perjumpaan dengan Tuhan? Nah, saat itu saya berpikir, nggak mungkin hanya sekali itu saja saya mendengar suara Tuhan secara audible. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul 23. Pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepada Saulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau berani bersaksi, menginjil tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi Tuhan Yesus datang kembali kepada Saulus yang di dalam penjara. Kuatkan hatimu, jangan takut, jangan gentar. Kau memberitakan Injil di Yerusalem dan bahkan akan ke Roma ya, ke berbagai tempat ya. Jadi saya berpikir, oh iya, ini Saulus aja didatangin lagi sama Tuhan Yesus. Jadi saya berpikir, merenung ya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu terus-menerus selalu baru ya, diberikan pewahyuan baru. Berarti saya juga bisa didatangin Tuhan lagi. Jadi saudara dan saya rindukan, ingini dan minta mengalami encounter with Jesus, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup saudara. Jadi saudara lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih lagi melekat kepada Tuhan, disitulah saudara akan mengalami Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya disitulah Tuhan akan mengadakan perjumpaan dengan Tuhan. Hari lepas hari akan ada perjumpaan dengan Tuhan, karena Tuhan tahu kita nggak kuat. Tuhan tahu Saulus nggak akan kuat. Kenapa? Akan ada banyak hal yang Paulus menderita, di mana dia bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan imannya, bisa meninggalkan pelayanannya. Kita baca kembali di dalam 2 Korintus 11. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 41 kurang pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak makan, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Nah, itulah saudara, penderitaan Paulus hampir mati, dirajam, ya, kapal karam, banyak sekali dia mengalami siksaan dan penganiayaan. Tetapi Tuhan datang lagi, memberikan firman, selalu menguatkan. Demikian juga kehidupan kita. Jangan sampai kita lemah pada saat iman kita diuji, pada saat kita dicobai, pada saat kita mengalami penderitaan demi penderitaan. Tuhan bilang, kuatkan hatimu, jangan lelah, jangan lemah. Saya juga mengalami masa-masa proses yang dalam ya, pengujian api. Saya hampir meninggalkan iman, saya hampir murtad, saya hampir meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan selalu menguatkan dengan orang-orang sekeliling, Tuhan menguatkan dengan firman, Tuhan selalu berbicara di hati maupun juga di dalam firman Tuhan yang kita baca. Oleh sebab itu saudara,